Fang, si pirang, dan beberapa orang di toko sedang menyaksikan pertarungan Taihon dan si monster. Kini mereka menyadari, jika Taihon memiliki kekuatan di luar batas manusia. Taihon kini dijuluki oleh semua orang sebagai monster itu sendiri. Itu karena dia mampu berhadapan dengan berbagai jenis monster. Taihon melihat Fang dan si pirang diam mematung, lalu dia menyuruh mereka untuk mengevakuasi semua orang. Fang melihat si monster yang mulai bisa bergerak, yang dikarenakan Taihon teralihkan fokusnya. Kini Fang berteriak agar si Taihon berhati-hati. Taihon, yang tidak menyadarinya, sempat terhempas mundur untuk menjaga jarak kepada si monster. Si monster, setelah terlepas dari kekuatan Taihon, kini melakukan penyerangan kepadanya dengan beringas. Fang melihat Taihon yang terdesak, kemudian berlari ke arah si monster sambil membawa sebuah barbel sebagai senjatanya. Dan dengan cekatan, Fang berhasil memukul telak si monster di bagian vitalnya. Akan tetapi, Fang mulai tersadar, jika si monster tidak berusaha menghindari serangannya tadi. Fang dalam situasi yang berbahaya ini, kemudian diteriakin sama Taihon untuk lari dari sana. Fang, yang masih termenung melihat senjatanya hancur bukan si monster, tidak menyadari, jika si monster melesatkan sebuah serangan kepadanya. Lalu, tiba-tiba, si monster berhasil memukul telak Fang di bagian vitalnya, serta menghempaskannya jauh ke sisi lain toko. Si pirang, dan beberapa orang lainnya, kaget, melihat orang terkuat kedua di toko dengan mudahnya, dibuat terkapar lemas jauh di sana. Fang, yang ambruk setelah mendapatkan hantaman si monster, kini mendapatkan banyak luka berat di sekujur tubuhnya. Taihon, melihat dirinya sendiri sudah mulai lelah, harus memikirkan sebuah cara cepat, bagaimana cara untuk menumbangkan si monster. Si monster, setelah menghempaskan Fang, kemudian fokus lagi untuk membabat Taihon. Taihon, yang tidak sempat mengeluarkan sebuah serangan, kini berusaha menghindar, dengan cara bergelantungan di langit-langit toko. Si monster, yang otaknya hanya di otot, dia hanya fokus untuk menyerang Taihon bagaimanapun caranya. Dan tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan dahsyat, karena hantaman si monster kepada Taihon. Di panel ini, kita diperlihatkan, bagaimana kekuatan serang, dan daya hancur si monster jika Taihon tidak menghindar. Taihon, melihat daya hancur serangan si monster, hanya bisa bergidik ngeri ke arahnya. Setelah turun dari langit-langit toko, Taihon kini mendapatkan sebuah cara untuk menumbangkan si monster, berupa minyak. Taihon, setelah membawa minyak tadi, lalu melemparkannya ke arah si monster bersamaan dengan korek yang dia bawa. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terjadi di lokasi si monster. Orang-orang yang melihat aksi si Taihon tadi, hanya bisa bersyukur dan ngeri melihat kejadian tadi. Taihon, setelah mengalahkan si monster, kemudian berlari ke arah Fang, yang masih terbaring kaku, di pangkuan si pirang. Si pirang, kemudian secara perlahan, membangunkan Fang untuk duduk. Lalu si pirang bertanya, "Apakah kamu sudah baikan?" tanya si pirang. Taihon, yang sampai ke lokasi Fang, menanyai hal serupa kepada Fang. Di sini si pirang mulai tersadar, jika pemulihan Fang tidaklah normal. Bagaimana bisa Fang pulih cepat, padahal luka-lukanya tadi sangatlah parah, gumam si pirang. Sama halnya dengan Taihon, yang bergumam sama, mengenai pemulihan Fang. Taihon, melihat keadaan temannya yang baik-baik saja, kemudian menyuruh mereka untuk bergegas mengevakuasi orang-orang. Di panel ini juga, kita diberitahu siapa nama si pirang, yaitu Lin Qingyue. Taihon kemudian tersadar, jika monster tadi masih belum sepenuhnya kalah. Si monster, yang berjalan menuju Taihon, hanya bisa berdengus geram kepada Taihon. Taihon, melihat kedua rekannya masih termenung, lalu berteriak ke mereka, untuk secepatnya pergi dari sini. Orang-orang di toko, melihat situasi saat ini, hanya bisa pasrah kembali, karena monster di hadapan mereka sangatlah kuat. Si monster, kemudian menampilkan senyum khasnya, dikala melihat rasa putus asa semua orang di toko. Dikala orang-orang pada melarikan diri dari sang monster, Taihon, MC kita, dengan penuh tekad tak kenal mundur, dan pantang menyerah, kini memulai kembali ronde kedua kepada sang monster. Lin dan Fang, sambil lari keluar toko,
kemudian berpikir keras untuk mencari sebuah kendaraan yang mampu menampung banyak orang. Kemudian, di sisi lain toko, lebih tepatnya sekumpulan orang-orang yang masih berlarian, kini harapan hidup mereka hanya bisa tergantung pada Lin dan Fang. Fang, yang memegang harapan semua orang di toko, bersusah payah untuk membereskan beberapa rintangan di depan. Fang, dengan tekad teguh, menyelamatkan orang-orang, berhasil membabat beberapa monster di hadapannya. Dan akhirnya, setelah sekian jam berada di toko, pintu keluar sudah mereka dekati. Orang-orang di toko, dengan perasaan gembira, melangkahkan kaki mereka menuju pintu keluar. Kemudian, masih di dalam situasi toko, si monster, sambil mengepalkan tinjunya, sudah siap-siap dia layangkan ke Taehon. Taehon, melihat penyerangan monster di depannya, sudah mengambil kuda-kuda, untuk menghadapi serangan si monster. Dan, sebuah tebasan pisau dapur, melayang tepat di lengan si monster. Akan tetapi, serangan yang dilayangkan oleh Taehon, masih belum cukup menumbangkannya. Si monster, melihat banyaknya pisau yang patah, hanya menampilkan ekspresi khasnya kepada Taehon. Entah apa yang terjadi dengan Taehon dan si monster, kini kita beralih ke Fang dan Lin. Fang, Ling, dan semua orang di toko, hanya memperlihatkan ekspresi putus asa, dikala melihat fenomena yang terjadi di luar toko. Melihat fenomena yang di luar naral ini, semua orang di toko, hanya bisa bertekuk lutut, pasrah, putus asa, menangis, dan masih banyak lagi ekspresi lainnya, yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, dikala melihat kota yang hancur sebagian. Fang dan Lin, yang menghiraukan rasa putus asa orang-orang, kemudian berfokus untuk mencari kendaraan. Dan, mereka pun mendapatkannya, yaitu sebuah bis, yang bisa mengangkut banyak orang. Lalu, terdengarlah suara pecahan kaca di belakang mereka. Terlihat, jika keributan tadi berasal dari Taehon, dan si monster. Si Tudung, upaya akhir yang dia berikan, hanya bisa percaya, jika kali ini, sang monster akan tumbang. Si monster, dengan segala upaya untuk menahan setiap serangan Taehon, berujung kesusahan, itu karena posisi yang tidak menguntungkan. Yang akhirnya, mereka pun jatuh ke tanah. Orang-orang yang berada di lokasi tersebut, berupaya untuk lari dari mereka. Lin dan Fang, kaget, melihat aksi nekat dari Taehon. Sedangkan Taehon, terguling jauh sehabis jatuh saat melawan si monster. Dikarenakan pendaratan yang tidak mulus ini, membuat Taehon mengalami luka-luka di tubuhnya. Dan yang paling mengejutkan Taehon, adalah si monster, yang bangkit tanpa luka. Si monster, yang bangkit, kini berdengus sangat geram kepada Taehon. Taehon, melihat Lin dan Fang, lalu berteriak kepada mereka, untuk cepat-cepat pergi dari sini. Fang dan Lin, melihat si monster masih bisa bangkit, membuat mereka heran mengenai kekuatan si monster di hadapan mereka. Taehon, setelah meneriaki Fang dan Lin, kemudian dia lanjut lagi berfokus pada si monster. Melihat si monster yang bersiap menyerangnya, Taehon, kemudian mencabut sebuah tiang besi sebagai senjatanya. Taehon, dengan sisa-sisa kekuatan yang mulai menipis, kemudian menyiapkan kuda-kuda pertahanan, guna membendung serangan si monster. Si monster, melihat kondisi Taehon yang babak belur, kemudian berlari ke arahnya sambil mengepalkan tinjunya lagi. Di sisi lain, kita melihat Fang dan Lin, yang berlari cepat masuk ke dalam bus. Ling, yang bisa mengemudi mobil, meminta tolong kepada Fang, untuk mencari kuncinya. Setelah menemukan kuncinya, tampak di raut muka mereka, merencanakan sesuatu dengan bis tersebut. Taehon, yang sudah berhadap-hadapan dengan si monster, lalu melancarkan sebuah serangan kepadanya. Dengan satset-satset, Taehon, sambil menangkis dan menyerang si monster, beberapa kali mengenai bagian vital si monster. Akan tetapi, situasi pertarungan mereka berubah. Kini si monster lebih unggul, karena berhasil mencuri senjata Taehon. Taehon, kemudian berpikir keras lagi, karena serangan yang dia lancarkan sebelumnya, masih belum bisa melukai si monster. Si monster, setelah mendapatkan senjatanya Taehon, lalu melemparkannya lagi ke Taehon. Si monster dan Taehon, yang masih sibuk bertarung, kemudian diganggu oleh sebuah mobil yang mengarah ke mereka. Taehon dan si monster, kebingungan mengenai mobil yang secara tiba-tiba melaju ke arah mereka.
Dan ternyata yang ada di dalam mobil adalah Lin dan Fang. Lin dan Fang, dengan ekspresi ragu-ragu mengenai rencananya, kemudian menancapkan gas secara terus-menerus ke arah si monster. Taehon melihat bis tersebut tidak mengarah ke dia, kemudian melompat untuk menghindari si bis. Si monster melihat mobil bis mengarah kepadanya, hanya tertawa melihat tingkah laku manusia. Sedangkan si Taehon, setelah menghindari mobil bis, hanya bisa memperhatikan mengenai apa yang akan dilakukan oleh si monster. Lalu, si monster yang dihantam keras oleh mobil bis, sekuat tenaga menahannya. Dengan tenaga yang masih banyak, si monster berhasil menahan sedikit laju mobil bis tersebut. Fang dan Lin melihat rencana mereka menuju kegagalan, lalu berpikir keras mengenai langkah selanjutnya. Si monster melihat kemenangan ada di pihaknya, kemudian menampilkan senyuman khasnya ke mereka. Taehon melihat kegagalan di pihak temannya, kemudian membantu mereka. Dengan kekuatan yang menipis, Taehon mencari sebuah celah untuk menyerang si monster. Si monster, yang terganggu oleh kekuatan telekinesis Taehon, kini dia mulai terdesak lagi oleh mobil bis. Dengan upaya yang sangat besar, si monster hampir mengendalikan situasinya lagi. Fang dan Lin, dengan ekspresi yang kepanikan, hanya bisa menggas terus mobil mereka. Taehon, yang telah menemukan celah untuk menyerang, kemudian mengerahkan seluruh kekuatan yang dia punya, untuk memelintir leher si monster. Si monster, yang kalah telak adu keunggulan, kini hanya pasrah ditabrak oleh bis tersebut. Orang-orang di toko, yang menyaksikan situasi tegang tadi, hanya bisa berdoa untuk keselamatan mereka. Dan akhirnya teror monster tadi pun berakhir dengan ditubruk mobil bis. Orang-orang di toko, melihat keberhasilan tersebut, hanya bisa terharu sekaligus bersyukur masih bisa hidup. Sedangkan Taehon, kemudian memastikan dengan kekuatannya, apakah sang monster telah atau tidak. Setelah memastikannya, jika monster itu telah koit, Taehon, yang termenung di tengah jalan, kemudian berpikir keras untuk jadi lebih kuat ke depannya. Lin dan Fang, kemudian tersadar dari pingsannya usai menabrak si monster. Lalu mereka berdua berdiri secara perlahan, dan beranjak pergi dari bis. Setelah mereka keluar dari bis, Fang dan Lin kaget melihat Taehon yang hendak melakukan sesuatu dengan mayat si monster. Mereka berdua hanya bisa termenung, melihat kelakuan Taehon dari kejauhan. Sampai-sampai mereka tambah kaget, melihat Taehon memakan bulat-bulat kristal monster, tanpa memikirkan resikonya. Taehon, setelah memakan kristal monster, kemudian dia mengultimatum Lin dan Fang, jika sekarang, sudah tidak ada lagi yang namanya tempat aman. Semua perjalanan hari ini adalah sabitnya malaikat maut. Lin, mendengar perkataan Taehon, sontak terdiam merenungi kesalahannya di dalam toko. Sedangkan Taehon, melanjutkan perkataannya tadi, jika satu-satunya alasan kita masih hidup, adalah untuk menghindari kematian. Setelah pertempuran panjang antara Taehon dengan si monster, di sini kita diperlihatkan bagaimana update statistik dari Taehon dan Lin. Dan yang menjelaskan tentang update statistik dari mereka adalah Fang, yang masih bingung karena dia masih belum update statistik. Beberapa jam kemudian, Taehon, Fang, dan Lin telah melakukan persiapan dimulai dari berpakaian yang tidak memantulkan cahaya, mengisi tas dengan makanan berkalori dan tahan lama. Orang-orang yang sebelumnya ada di toko, mengikuti hal serupa yang dilakukan oleh tim Taehon. Taehon, Fang, dan Lin, setelah perlengkapan mereka telah siap, mereka bertiga pun ingin cepat beranjak pergi dari toko ini. Akan tetapi, orang-orang di toko menahan mereka, karena mereka juga ingin ikut dengan Taehon. Tetapi Taehon menolak mereka. Taehon hanya mengizinkan yang awaken untuk ikut ke dia. Mendengar penolakan tersebut, orang-orang di toko protes, dan mengutuk tim Taehon, karena enggan memimpin mereka. Sedangkan, sebagian dari mereka yang menerima keputusan Taehon, hanya bisa berterima kasih, karena telah diberi perlindungan sesaat. Taehon, dengan ekspresi dinginnya, hanya langsung berbalik acuh tak acuh dari orang-orang tersebut, kemudian beranjak pergi bersama Fang dan Lin. Sebelum Taehon dan timnya pergi, dia memberi sedikit pertahanan pada toko itu, dengan cara menumpuk beberapa mobil di depan pintunya. Itu semua Taehon lakukan, karena dia tahu ada banyak bahan pokok di sana untuk semua orang. Lalu Taehon, dengan timnya, kemudian beranjak pergi dari sana untuk menuju suatu tempat.
Tujuan utama mereka bertiga adalah pangkalan militer, tapi sebelum ke sana, mereka singgah terlebih dulu ke kantor polisi. Di tengah malam yang sunyi, mereka bertiga sambil berjalan menuju tempat tujuan, tak lupa juga untuk saling menjaga dari sergapan monster. Melihat kantor polisi sudah di depan mata, mereka bertiga pun mengendap-endap masuk, demi mengurangi kebisingan memancing beberapa monster. Akan tetapi, sesampainya di dalam, mereka kaget melihat sekumpulan mayat yang tergeletak di lantai. Taehon yang memiliki ilmu medis sedikit, langsung saja mengecek waktu kematiannya, dan diperkirakan mayat tersebut mati 6 atau 7 jam yang lalu. Setelah memeriksa mayat tadi, Taehon lalu menyuruh Fang untuk memindahkan mayat-mayat ini, dan mempersiapkan pertahanan sementara, karena mereka akan beristirahat sejenak. Kemudian, Taehon dan Lin beranjak pergi ke gudang senjata. Sesampainya di sana, Lin kaget melihat tas yang biasa-biasa saja, tapi mengeluarkan suara yang aneh. Dan pas dibuka, ternyata isinya hanya sebuah gelas rongsokan. Ini membuat Lin kebingungan, mengapa gelas-gelas ini mengeluarkan suara yang aneh. Taehon melihat Lin bergelagak aneh, kemudian menghampirinya. Lin, yang menyadari Taehon di belakangnya, sontak langsung memperlihatkan gelas yang aneh menurutnya. Di situ juga terlihat Fang, yang menghampiri Lin karena penasaran. Fang yang menyampaikan pendapatnya, mengatakan jika gelas tersebut cuman rongsokan. Akan tetapi, Lin setelah men-scan gelas tersebut dengan HP, langsung saja memperlihatkan, jika gelas itu bukan gelas biasa. Di sini, kita diperlihatkan jika gelas-gelas tadi adalah sebuah artefak, yang mempunyai skill penyembuhan. Fang, dengan ekspresi semangatnya, berkata kepada Taehon, jika item ini sangat langka dan membawa keberuntungan yang memilikinya. Melihat ekspresi Fang yang seperti itu, membuat Taehon hanya acuh kepadanya, dan membuat suasana dari mereka sangat canggung. Lin, melihat situasi seperti ini, langsung saja mengubah suasananya, dengan cara memperlihatkan cara kerja item tersebut. Dengan memberikan beberapa kekuatan ke dalam gelas tersebut, beberapa saat kemudian, gelas tadi terisi sebuah cairan di dalamnya. Cairan yang ada di dalam gelas, memiliki aroma khas, yang sesuai dengan tipe kekuatan mereka. Lin, yang memiliki kapasitas mana yang sedikit, sontak langsung merasakan lelah berlebihan, karena item tadi menguras banyak mananya. Taehon, melihat Lin yang tetap memaksa dirinya, untuk terus mengisi gelas tersebut, langsung saja menghentikannya. Berpindah ke ruangan yang lain, Taehon, Fang dan Lin, kemudian menguji coba cairan gelas tersebut, yang ternyata dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Fang, melihat kekuatan Lin yang unik seperti tadi, langsung saja bersemangat memberi gelar ke Lin, sebagai healer. Taehon, yang memiliki ekspresi dingin, kini setuju dengan usulan Fang, jika Lin cocok menjadi healer. Taehon kemudian memberitahu mereka, jika sesampainya ke pangkalan militer, maka tujuan selanjutnya adalah museum. Mereka bertiga yang telah looting sana-sini, lalu membagi rata beberapa lootingan yang cocok satu sama lain. Fang dan Lin, yang pertama kali memegang sebuah senjata, hanya bisa memperhatikan dengan seksama cara memakainya. Masih dalam situasi yang menyenangkan tersebut, Taehon secara tiba-tiba merasakan sesuatu abnormal telah hadir di sekitar mereka. Dan tiba-tiba, Taehon, Fang, dan Lin, langsung saja merasakan aura yang sangat aneh menimpa diri mereka. Saking tidak mengenakan aura tersebut, membuat Fang dan Lin sesak napas, karena tubuh mereka yang tak mampu menahan lagi. Taehon yang tidak terintimidasi, kemudian melihat keluar, mengenai makhluk apa yang memiliki aura tersebut. Layaknya sebuah kamera yang mampu men-zoom objek jauh, Taehon kemudian kaget sejadi-jadinya, jika makhluk yang di luar, memiliki bentangan tubuh ratusan kali lipat dari monster sebelumnya. Tubuh monster itu sangatlah besar, bentangan sayapnya saja memiliki panjang 8 mobil bis besar. Sedangkan tubuhnya, layaknya sebuah gedung melayang, saking besar tubuh monster tersebut. Taehon yang masih melihat ke arah monster tersebut, kemudian menyadari, jika dari jauh saja pancaran auranya seperti itu, bagaimana nanti jika melawannya. Taehon yang terlalu banyak kepikiran mengenai monster tadi, sontak langsung mengingat kedua rekannya. Setelah sampai ke arah mereka, Taehon termenung sejenak, dalam memilih pertolongan yang harus dia lakukan. Fang yang masih bisa bertahan, kemudian menyuruh Taehon untuk menolong terlebih dulu si Lin.
Taehon yang menyadari Lin tak bernapas, kemudian memberi napas buatan kepadanya, lalu memompa dadanya untuk membantu kecepatan detak jantungnya. Taehon yang menyadari suatu alat yang bisa membantu, lalu mengambil, kemudian meminumkan kepada dua rekannya itu. Sontak mereka berdua langsung saja pulih secara perlahan. Fang dan Lin, yang telah pulih sepenuhnya, kemudian bertanya-tanya mengenai aura apa tadi. Taehon yang tidak menanggapi pertanyaan temannya itu, langsung saja menyuruh mereka untuk cepat istirahat, karena tempat tujuan mereka sudah tak jauh dari sini. Di tengah malam yang sunyi, kemudian dipatahkan dengan detak-detuk jam yang seirama. Tampaklah Taehon, yang tetap stay menjaga kedua rekannya. Akan tetapi, dilihat dari tatapan Taehon, kemungkinan besar dia menyimpan rasa balas dendam yang besar, terhadap sesuatu yang nanti akan dilawan. Begitu mentari pagi menghilangkan gelapnya malam, Taehon dan timnya, lalu melanjutkan perjalanan sambil membabat para monster di jalanan. Fang, yang berhasil membabat banyak monster, sontak kaget, karena kekuatannya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Taehon yang sudah membabat sebagian monster juga, lalu sejenak mengawasi di sekitarnya, untuk memastikan kalau semua monster telah tumbang. Lin, yang penasaran, kenapa jalan yang dilewati begitu banyak monster. Sedangkan Taehon, yang masih sibuk mengambil kristal monster, hanya menjawab Lin, jika situasi seperti ini sangat cocok untuk berlatih kekuatan. Taehon, sambil menyodorkan kristal monster ke mereka berdua, langsung mengultimatum mereka untuk berhenti bertanya, karena tempat seperti ini bagus untuk para awaken. Kemudian setelah kita makan, kita akan langsung bergegas menuju tempat tujuan. Lin, yang sebenarnya mau cepat-cepat sampai ke tempat tujuan, hanya bisa penasaran kepada Taehon, yang mengarahkan perjalanan mereka ke gerombolan monster. Sedangkan Taehon, yang sedang bergumam, jika farming kristal monster lemah, lebih efisien untuk membangun kekuatan awal awaken. Kemudian di sisi lain panel, lebih tepatnya pangkalan militer, terlihat sebuah pemandangan yang suram, antara perlawanan pasukan militer dengan para monster. Nampaklah wajah lelah pasukan militer, yang tiada henti menjaga pertahanan mereka seharian. Satu persatu dari monster kroco, berhasil mereka tumbangkan. Tetapi, ada begitu banyak dari mereka yang masih bangkit walaupun sudah terkena peluru. Pasukan militer yang melihat kejadian seperti itu, kemudian berupaya keras untuk membidik kelapa mereka. Dengan konsentrasi yang tinggi, ditambah menipisnya amunisi, tentara ini beberapa kali berhasil kena sasaran, tetapi masih ada juga yang meleset. Dengan tekad tak kenal mundur, tentara yang satu ini berhasil kena sasaran di setiap target dalam waktu singkat. Dia adalah satu-satunya tentara wanita di dalam pasukan militer, sekaligus yang memimpin pasukan militer yang sedang bertahan saat ini. Tentara wanita ini kemudian menyiapkan pergantian regu pertahanan, demi mengefisienkan tenaga pasukannya. Akan tetapi, tepat di hadapan mereka, muncullah sesosok monster aneh yang berjalan ke arah mereka. Para tentara yang melihat keanehan monster itu, sontak menyuruh rekan-rekannya untuk bersiap menembak. Berpecah suara nyaring letusan senjata mereka, yang begitu ganasnya menerjang tubuh monster aneh itu. Tentara wanita yang melihat monster tersebut belum tumbang, kemudian memerintahkan pasukannya untuk melempar granat. Pasukan yang mendengar perintah tersebut, lalu berganti mode melempar granat. Granat-granat yang dilemparkan, akhirnya sampai di hadapan si monster aneh. Ledakan demi ledakan telah memporak-porandakan barisan monster tersebut, tak terkecuali sang monster aneh. Si monster aneh, yang terkena telak ledakan di bahunya, hanya bisa meringis geram ke arah tentara. Akan tetapi, monster aneh itu kembali tertawa, karena kerusakan yang tadi berhasil pulih dengan cepat. Para tentara melihat kejadian tersebut, kemudian melakukan pertahanan tingkat tinggi untuk membendung serangan si monster aneh. Si monster aneh, melihat pertahanan mereka yang tak sanggup membendungnya, kemudian menyerangnya secara brutal. Begitu juga dengan monster kroco, melihat monster aneh berhasil membuka jalan, langsung saja mereka manfaatkan. Para tentara yang terjungkal sana-sini, hanya bisa pasrah melihat keganasan si monster aneh. Tentara wanita, melihat pasukannya tak mampu membendung serangan, lalu menyuruh mereka untuk mundur ke pertahanan berikutnya. Si monster aneh, melihat tentara wanita yang masih melawannya, langsung saja dia menyerangnya.
Serangan monster aneh berhasil dilayangkan, tetapi masih bisa dihindari si tentara wanita. Monster aneh, melihat kegesitan tentara wanita, hanya berdengus kesal ke dia. Tentara wanita, yang siap-siap melancarkan tembakan lagi, kini dia tak menyadari jika ada pengganggu. Dan, dengan naluri bertahan yang tinggi, si tentara wanita berhasil memukul monster kroco di sampingnya. Akan tetapi, dikarenakan tentara wanita terlalu fokus ke monster kroco, kini dia sudah mulai diserang oleh monster aneh. Si monster aneh, melihat pertahanan tentara wanita terbuka, langsung saja melancarkan serangannya. Alangkah terkejutnya si tentara wanita, karena serangan monster aneh, secara tiba-tiba berhenti di depannya. Si tentara wanita yang masih bertanya-tanya, kini jauh dari tempatnya, berdirilah Taihon yang mengunci pergerakan monster aneh. Sama halnya dengan para pasukan militer, menanyakan hal serupa mengenai apa yang terjadi, dan siapa pria itu. Taihon, yang telah datang ke tempat itu, sudah begitu banyak membabat para monster sendirian. Si tentara wanita yang bertanya siapa Taihon, kemudian disuruh pergi oleh Taihon secepatnya dari situ. Fang, yang entah dari mana dia datang, langsung saja memukul-mukul monster aneh itu, dengan tongkat andalannya. Setiap hantaman tongkatnya, sudah dilapisi oleh mana, sehingga daya serangannya begitu kuat saat menghantam monster aneh. Si tentara wanita, hanya begitu heran terhadap orang aneh di hadapannya, karena hanya seorang diri, dia mampu memberi serangan dahsyat ke monster aneh, sampai-sampai monster tersebut sudah tak berbentuk wajahnya. Taihon, yang ingin mengakhiri pergelutan ini, segera menyuruh Fang pergi dari sana. Fang, yang mendengar perintah itu, langsung saja pergi dari sana sambil membawa tentara wanita. Si monster aneh, yang sudah memulihkan sebagian tubuhnya, tidak menyadari serangan dari Taihon. Taihon, melihat celah si monster aneh, langsung melemparkan sebuah minyak ke arahnya. Sambil memberi sedikit mana ke minyak tadi, sontak saja, ledakan besar terjadi di sana. Terbakarnya monster aneh, sudah menjadi penentuan jika monster tersebut telah kalah. Lin, yang secara tiba-tiba muncul di sana, hanya bertanya, apakah monsternya telah tumbang. Setelah memberi serangan dadakan ke monster aneh, kini Taihon merasakan kekuatan aneh di tangannya. Sedangkan di balik sekumpulan asap ledakan tadi, muncullah siluet monster aneh yang masih berdiri kokoh. Si monster aneh, hanya bisa berdengus kesal karena sebagian tubuhnya hancur. Sedangkan Taihon, lalu memanfaatkan kekuatan anehnya, yang dapat mengeraskan kulit, untuk dihantamkan ke monster aneh yang belum pulih. Sambil memasang kuda-kuda serangan, tampaklah kepalan tinju Taihon, yang kemudian siap-siap untuk dilayangkan ke si monster aneh. Dengan sekali hantaman, daya serangan Taihon ke si monster terlihat begitu dahsyat, dan menakjubkan. Fang tentara wanita dan Lin, hanya berdecak kagum terhadap skill baru Taihon. Si tentara wanita, melihat penampakan ngeri ke Taihon, hanya bisa bertanya-tanya, apakah dia benar-benar manusia. Sambil mendengar pertanyaan tentara wanita, sudah mengakhiri pertempuran berat pasukan militer di hari itu juga. Selesainya pertempuran kali ini membuat tentara wanita bertanya-tanya, mengapa orang asing ini memakan sesuatu dari bangkai monster, gumamnya. Dikala tentara wanita yang penasaran dengan tingkah Taihon, di sini kita diberitahu, bagaimana perjuangan para tentara di pangkalan yang terkejut, atas tiba-tibanya segerombolan makhluk aneh muncul di lokasi mereka. Sekaligus membabat para eksekutif tentara yang sedang menjalani rutinitasnya. Saking keosnya situasi tersebut, tak satupun perlawanan yang mereka tampakkan, malahan beberapa dari mereka tumbang mengenaskan. Kehilangannya para petinggi penting di dalam pangkalan ini, membuat mental para tentara jatuh dikala bingung untuk bertindak. Akan tetapi, karena posisi si tentara wanita adalah letnan, setidaknya ada secercah harapan dalam perlawanan terhadap gerombolan monster. Tapi kenyataan terlalu pahit untuk diulang, hampir semua orang di pangkalan tewas karena tenaga yang telah banyak terkuras, belum lagi gerombolan monster yang terus-menerus datang, setiap jamnya. Syukurlah guman si tentara wanita, karena secara tiba-tiba, muncul orang aneh yang punya kekuatan aneh pula dalam menghadapi monster itu, dialah Taihon. Di panel ini kita diperlihatkan percakapan singkat, antara Taihon dan letnan wanita, yang sedang membahas apa posisi si tentara wanita. Taihon yang tahu pangkat tentara wanita, segera memerintahkannya untuk mempersiapkan amunisi, sekaligus mengumpulkan beberapa orang yang masih bisa bertempur. Setelah Taihon memberi perintah ke letnan wanita, dia juga menyuruh Fang dan Lin
untuk membantu beberapa orang yang terluka di pangkalan. Taehon yang merasa persiapan hampir beres, kemudian meminta tolong kepada si letnan wanita, untuk membantu dari belakang sekaligus jadi pemandu. Si letnan wanita mendengar perkataan tersebut, geram, orang di hadapannya belum sama sekali memperkenalkan diri, malah langsung mengomandoi tentara pangkalan. Tanpa sedikit pun mendengar ocehan si letnan, kemudian Taehon langsung melanjutkan perkataannya, jika bencana di pangkalan ini sangatlah terorganisir, dalam artian, terdapat pemimpin di gerombolan monster itu. Makanya kita harus bergegas cepat untuk menumbangkannya. Taehon yang berbalik arah, kemudian berkata kepada letnan, untuk perkenalan, nanti saja kita bahas, misi ini harus kita tuntaskan, guman Taehon. Para tentara yang nampak kelelahan, hanya bisa manut-manut saja mengikuti Taehon dari belakang. Si letnan, yang mengekor di belakang Taehon, hanya bisa geram, melihat tingkah Taehon, yang secara tiba-tiba mengambil komando. Sampailah mereka di tempat tujuan, sambil diiringi lantunan suara peluru, tampaklah Taehon, dengan akurasi membidik yang presisi, dia mampu membabat banyak monster dalam waktu cepat. Monster-monster yang ditembaki Taehon, selalu tepat mengenai kepala mereka, sehingga peluru yang dikeluarkan Taehon, lumayan efisien terpakai olehnya. Akan tetapi, dikarenakan mereka ada di markas besar musuh, Taehon dan si letnan, tidak menyadari monster di belakang mereka. Dengan intuisi yang bagus, membuat pergerakan Taehon refleks menjatuhkan beberapa monster di belakangnya. Kemudian sentuhan akhir dari Taehon, yaitu menembaki monster pembokong ini. Setelah membabat banyak monster di area depan, kemudian Taehon lanjut lagi, masuk ke area yang lebih dalam, guna mencari pemimpin mereka. Si letnan yang mengekor, hanya heran mengenai skill Taehon yang mirip tentara elit militer. Dikarenakan si letnan terlalu lama melamun, secara tiba-tiba muncul sebuah ledakan di sampingnya. Taehon yang refleks menyelamatkan si letnan, kemudian mengalihkan pandangannya, ke arah makhluk yang memegang tongkat. Sesadarnya si letnan wanita dari pusing yang amat pelik, kemudian dia bertanya kepada Taehon, apakah yang tadi itu adalah bom? Taehon yang tidak menjawabnya, hanya tertegun diam dikala baru pertama kalinya dia melihat sihir yang dilancarkan oleh monster di depannya. Di sisi lain, lebih tepatnya monster pemegang tongkat, yang melihat pasukannya porak-poranda, kini dia sudah siap-siap melakukan penyerangan. Taehon kemudian menyadari, jika monster di depannya adalah biang kerok kerusakan pangkalan militer, alias dialah pemimpinnya. Sedangkan si letnan, melihat aura pemimpin monster, yang sama persis dengan monster aneh tetapi dia lebih kuat, kini dia merasakan tubuhnya mulai kaku dikala terintimidasi oleh aura aneh. Untuk lebih mengefisienkan waktu yang ada, Taehon lalu bergerak cepat, sambil menyuruh si letnan untuk membantunya dari belakang. Pemimpin monster yang melihat manusia di depannya mulai bergerak, kini dia menyuruh para kroconya untuk membabat mereka. Taehon yang sambil melapisi pisaunya dengan aura, kemudian bergerak cepat ke arah depan, sambil membabat monster di hadapannya. Sedangkan si letnan, melihat Taehon sudah bergerak masuk ke gerombolan monster, kemudian dia melakukan tembakan ke arah si pemimpin monster, untuk memutuskan komandonya dengan kroconya. Peluru-peluru yang dilesatkan si letnan ke arah pemimpin monster, kini berhasil ditahan secara mulus, karena si pemimpin monster memiliki skill perisai yang kuat. Si letnan yang kebingungan dengan skill pemimpin monster, kemudian lanjut memberondongnya lagi dengan peluru. Akan tetapi, masih bisa ditahan dengan mulus oleh pemimpin monster. Si pemimpin monster, yang merasakan perlawanan dari musuhnya hanya begini, kemudian dia menyerang balik, dengan mengembalikan peluru-peluru ke arah lawannya. Di sisi lain, Taehon yang sudah berada tepat di depan pemimpin monster, kemudian melancarkan sebuah serangan, berupa pisau yang dilapisi oleh aura. Pisau yang dilesatkan oleh Taehon, berhasil menembus pertahanan si monster, sekaligus babak akhir dari perlawanan sang pemimpin monster. Akhir dari perlawanan pasukan militer dengan pemimpin monster, telah membawa kedamaian sementara di pangkalan militer untuk saat ini. Orang aneh yang menolong mereka, membawa kemajuan cepat dalam menguasai wilayah yang dirampas. Teman-teman yang dia bawa juga aneh, terdapat satu orang dari mereka, yang dapat memulihkan luka tanpa peralatan medis. Satu orang lagi, memiliki kekuatan luar biasa, yang sama dengan orang aneh di depannya, guman si letnan wanita kepada Taehon. Saking penasarannya si letnan kepada Taehon, kemudian dia menghampirinya. Taehon, melihat si letnan selalu memasang muka penasaran,
kemudian dia menyuruh bertanya, sambil menyahut nama si letnan, yaitu Kim Suji. Si letnan, atau kita sebut saja dia dengan sebutan Kim, kemudian memasang ekspresi kaget, karena orang aneh di depannya, sudah tahu namanya di angkatan militer. Diceritakanlah oleh Taehon, mengapa dia tahu siapa sosok si letnan Kim di depannya. 5 tahun lalu, aku bertemu dengan Brigadir Jenderal, dan Mayor Jenderal. Pertemuan kala itu, berlangsung di markas besar Angkatan Darat. Taehon saat itu bersama dengan Mayor Jenderal, sedangkan si letnan Kim, bersama dengan Brigadir Jenderal. Hanya perbincangan ringan yang mereka bahas saat itu, lalu pembicaraan diakhiri dengan salam hormat. Kim yang belum menjabat letnan saat itu, hanya memandangi Taehon yang terlihat aneh, dengan tatapan kosongnya. Kemudian Kim bertanya kepada Brigadir Jenderal, siapa mereka itu? Brigadir Jenderal mendengar pertanyaan cucunya, kemudian menjawabnya, jika informasi tentang mereka sangatlah rahasia, saking dirahasiakan informasi mereka, beberapa pejabat militer juga enggan membicarakannya. Kim, mendengar jawaban ambigu, hanya memasang muka kebingungan, mengenai orang aneh di samping Mayor Jenderal. Sambil menyerenyit kening si Brigadir, lalu melanjutkan lagi ceritanya, jika orang aneh di samping Mayor Jenderal, orang-orang yang tidak memiliki afiliasi, ataupun pangkat. Orang-orang itu memiliki julukan lain di medan tempur, yaitu sang pemangsa manusia. Apapun usia manusia di hadapan mereka, mereka akan tetap membabatnya sampai mati. Setelah mendengar, dan mengingat-ingat perkataan kakeknya waktu dulu, Letnan Kim baru sadar, jika orang di depannya adalah pasukan elit yang tabu, itulah sebabnya, identitas mereka dirahasiakan. Taehon, setelah cerita tentang telah usai, kemudian dia berdiri di depan Letnan Kim, lalu memberi dia perintah untuk mengumpulkan semua pasukannya. Di dalam markas pangkalan militer, setelah Letnan Kim mengumpulkan semua pasukan yang ada. Kali ini, Taehon memiliki niat untuk membentuk sebuah organisasi di dalam pangkalan militer ini. Para pasukan militer yang mendengar pembentukan organisasi ini hanya mengikuti saja, walaupun beberapa dari mereka masih menunggu pemimpin-pemimpin militer di luar sana. Taehon melakukan ini karena dia tahu, jika beberapa pangkalan di luar sana sudah porak-poranda oleh segerombolan monster, jadi tidak ada gunanya untuk mengikat diri dalam satuan militer. Taehon juga menawarkan mereka untuk menjadi seorang awaken, dan meningkatkan statistiknya juga, guna menambah pertahanan diri para pasukan. Setelah berdiskusi, kini Taehon mengajak semua tentara termasuk yang awaken, untuk berburu kristal monster. Tetapi sebelum berangkat, mereka terlebih dulu diberi penjelasan, mengenai bentuk monster, kekuatannya, titik lemah, sekaligus tingkatan kasta monster itu sendiri. Sehingga di dalam perburuan kristal monster kali ini, mereka telah paham, cara cepat untuk mengalahkan monster-monster itu. Di sini, kita hanya baru mengetahui 2 tingkatan monster, yang dilihat dari pupil matanya. Mata merah adalah monster tingkatan terendah, sedangkan monster mata orange, memiliki 1 tingkatan lebih tinggi dari mata merah. Tingkatan kekuatan mereka juga terbagi 3 bagian, misalnya monster mata merah, dari monster goblin kekuatannya kecil, monster ogre sedang, sedangkan monster orc tinggi di kekuatan mata merah. Sedangkan monster mata orange, yang baru teridentifikasi, baru monster lumpur, yang kekuatannya lemah, lalu goblin cenayang, yang kekuatannya sedang. Informasi saat ini yang kita ketahui, apabila kristal monster yang dimakan, dari monster kekuatan terkuat, maka efek keawaken juga akan meningkat. Beberapa tentara yang sudah menelan kristal monster, kemudian mereka juga mengajak tentara lainnya untuk melakukan hal yang sama, guna mendapatkan pertahanan diri yang kuat dalam melawan monster di masa depan. Lin, yang notabene adalah healer, kini dia mempunyai kemampuan unik lagi, di mana dia mampu menyatukan beberapa kristal monster level mata orange, menjadi satu yang kemudian diserahkan kepada Taehon. Dijelaskan juga, jika segrup profesional, yang telah menyerap kristal monster mata merah tingkat bawah, sudah mampu mengalahkan puluhan ataupun ratusan goblin, akan tetapi, mereka masih kurang sanggup menghadapi monster mata merah tingkat tinggi, karena monster tersebut memiliki aura intimidasi kuat. Taehon dan kelompoknya, yang telah kembali dari perburuan kristal monster, kemudian mereka melakukan sebuah diskusi singkat. Inti pembahasan diskusi mereka, berupa berapa banyak pasokan amunisi, berapa pakaian tempur yang masih layak pakai, dan yang terakhir, apa nama organisasi mereka,
atau Guil. Fang, yang sudah lama mempersiapkan sebuah nama Guil, kemudian dia ajukan nama Dao dan Guang, yang berarti jalan dan cahaya. Akan tetapi, muncul orang yang memotong pembicaraan Fang, lalu orang tersebut juga menamai guild mereka dengan nama Meg atau Guil Meg. Orang tersebut bernama Chang Sung Hun, dia juga mengartikan kata Meg, yang berarti makhluk mistis penelan mimpi buruk. Tidak hanya memberi nama Guil, Chang juga sudah mengetahui kemana selanjutnya perjalanan mereka kali ini, yaitu museum. Kenapa museum? Itu karena ada banyak peninggalan kuno yang memiliki kekuatan luar biasa ketika seorang Awaken memakainya. Mendengar jawaban seperti itu, Taihon hanya membenarkannya sambil menanyakan pekerjaan lama Chang. Chang pun langsung menjawab, jika dia dulu bekerja sebagai pemalsuan barang seni, distributor, dan penyelundupan. Mendengar jawaban dari Chang, sontak Taihon memerintahkan semua orang di markas untuk segera bersiap, karena mereka akan langsung ke tempat selanjutnya. Di sini Chang juga tersadar, jika sesosok Taihon bukanlah orang yang gampang percaya terhadap orang lain. Kemudian, di sisi lain panel, lebih tepatnya di dalam mobil pangkalan, yang sedang berjalan menuju lokasi tujuan berikutnya, akan tetapi, sebuah ledakan dari jauh terdengar oleh mereka. Ini membuat beberapa kegaduhan dalam mobil, yang mengejutkan beberapa orang yang penasaran mengenai apa yang terjadi di luar. Beberapa dari mereka berkesimpulan, jika situasi semacam itu, pasti ulah manusia, guman mereka. Di sini, kita diperlihatkan asal-usul ledakan tadi, yang sebenarnya berasal dari beberapa tumpukan mobil. Taihon yang merasakan sebuah kejanggalan, kemudian turun dari mobil, lalu menerawang dengan kekuatannya mengenai situasi saat ini. Taihon, setelah menerawang, kemudian memberi perintah tegas kepada para tentara untuk memakan kristal monster dan persiapkan senjata untuk bertahan. Chang, Letnan Kim, Lin, dan Fang kemudian merasakan sebuah aura aneh di balik banyaknya tumpukan mobil di depan mereka. Dan akhirnya kita diperlihatkan makhluk yang menghadang mereka adalah segerombolan monster aneh yang mirip dengan serigala. Monster serigala yang memiliki insting berburu sangat baik, kemudian melakukan pengepungan terhadap mangsa mereka. Taihon melihat situasi akan semakin memburuk, kemudian menyuruh Fang untuk memusnahkan monster yang hendak menyerang mobil. Fang mendengar perintah tersebut, terkejut, karena tak biasanya Taihon yang mengambil alih. Di sini, Taihon menjawab keterkejutan Fang, di mana Taihon akan berhadapan dengan monster yang berada di belakang. Monster yang berada di belakang gerombolan monster serigala, adalah pemimpin serigala, yang memiliki pupil mata orange, atau kekuatannya lebih tinggi dari mata merah. Sekali pemimpin serigala itu mengaum, tak segan-segan aura yang keluar membuat lawannya terintimidasi. Sang pemimpin monster serigala, melihat lawannya kewalahan menangani auranya, kemudian memberi perintah ke kroconya untuk melakukan serangan. Taihon melihat situasi semakin mencekam, lalu bersiap sambil mengokang senjatanya untuk melawan sang pemimpin monster serigala. Memburuknya situasi saat ini membuat semua kelompok Taihon memasuki mode bertahan. Dikarenakan mereka bertempur di kawasan musuh, ini memungkinkan monster serigala lebih unggul dari segi strategis tempur. Sehingga Taihon dan kelompoknya mulai kewalahan dalam menghadapi serangan bertubi-tubi monster serigala. Namun, Taihon yang bertempur di garda terdepan, tak sedikit memperlihatkan ekspresi mengalah, malahan dia semakin terpancing untuk membabat monster serigala itu. Monster serigala, yang tak mau kalah juga, kemudian memberikan sebuah serangan kepada Taihon, namun Taihon berhasil menghindarinya. Jual beli serangan mereka berikan, namun tak satupun dari mereka yang menunjukkan rasa kewalahan. Walaupun sang monster serigala sempat mendominasi, akan tetapi, Taihon berhasil membalikkan situasi pertempurannya. Monster serigala yang tak mau kalah, kemudian melancarkan sebuah cakaran kuat ke arah Taihon, namun Taihon berhasil menghindarinya. Di sini, Taihon sudah mendapat hasil analisanya. Jika monster serigala, dari segi ketahan tubuh hampir sama dengan monster mata orange lainnya. Namun daya serang yang dia berikan, lebih kuat dari monster itu. Memikirkan semua itu, membuat Taihon akhirnya mendapatkan ide untuk menyerang, yaitu melapisi senjatanya dengan aura. Situasi saat ini, memungkinkan Taihon untuk berpikir keras, kapan sang monster serigala membuka celah untuk diserang. Si monster serigala, yang tak kalah pintarnya dari Taihon,
kemudian menyerangnya secara bertubi-tubi. Dengan momen yang tepat, akhirnya Taihon bisa memusatkan kekuatannya di bagian yang dia targetkan. Walaupun kesusahan, Taihon berhasil menghunus senjatanya, tepat di bagian vital sang monster. Terbunuhnya sang monster serigala, menjadi babak akhir pertempuran mereka di hari itu. Setelah pertarungan panjang yang begitu melelahkan, dan berhasil menyingkirkan pengganggu, kemudian Taihon dan rombongannya, lalu lanjut ke museum. Di sini, kita diperlihatkan efek khusus, dari kristal monster serigala. Walaupun efek yang diberikan kepada Taihon itu sangat bagus, namun Taihon masih merasa ini belum cukup, untuk menjadi kuat. Sesampainya mereka di museum, kemudian Taihon membagi dua regu kelompoknya. Regu penjaga sendiri, dipimpin oleh Letnan Kim, Fang, dan beberapa prajurit lainnya. Sedangkan regu yang masuk museum, hanya berjumlah 3 orang, yaitu Taihon, Lin, dan Chang. Setelah mengatur pembagian regu, kemudian Taihon dan regunya masuk ke dalam museum. Di sini mereka memakai HP, untuk scan beberapa artefak, yang memiliki kekuatan khusus, dari banyaknya artefak di museum. Hanya beberapa yang memiliki skill, selebihnya cuman pajangan biasa. Adapun satu artefak yang menarik mata Taihon dan regunya, yaitu artefak berbentuk cawan atau cangkir emas. Artefak ini memiliki kekuatan khusus, berupa penglihatan ke masa depan, bagi orang-orang yang meminum air di cangkir itu. Setelah tim Taihon memilih beberapa artefak berkualitas di museum, kini mereka kembali bergabung dengan tim penjaga Letnan Kim. Kemudian Letnan Kim menyuruh semua prajurit untuk bergegas naik ke kendaraan mereka. Akan tetapi, Letnan Kim yang memiliki intuisi yang bagus, kemudian merasakan jika terdapat segerombolan makhluk yang mengarah ke mereka. Lalu menyuruh semua prajuritnya untuk meningkatkan siaga bertahan. Taihon dan Fang, yang telah berjaga lebih dulu, kemudian bersiap untuk menghadapi musuh mereka di balik terowongan. Alangkah terkejutnya Fang, ketika mendengar Taihon yang mengatakan, jika yang mereka anggap musuh sedari tadi, bukanlah monster. Karena yang ada di hadapan mereka, adalah segerombolan pengungsi, dari kota sebelah. Para pengungsi ini, melihat sekelompok tentara di depan mereka, merasa bersyukur. Taihon, melihat situasi seperti ini, lalu menyuruh semua pengungsi untuk masuk ke museum. Ini dia lakukan demi mengurangi perhatian musuh. Sesampainya di dalam museum, para pengungsi ini menceritakan perjalanan mereka, jika mereka berasal dari kota Shiratori. Kota yang mereka tempati hancur dalam semalam, gara-gara akibat dari pertempuran pangkalan militer dengan makhluk terbang. Taihon yang mendengar itu, hanya bisa bergumam, jika pangkalan militer yang luar biasa, masih kurang mampu menumbangkan monster terbang itu. Setelah mendengar cerita para pengungsi ini, lalu Taihon memberi sebuah ultimatum, kepada mereka. Jika tentara di bawah komandonya tidak ada hak, untuk melindungi para penyintas ini. Para bawahan Taihon, termasuk Letnan Kim, kaget, mendengar perkataan Taihon. Begitu juga dengan para penyintas. Para penyintas dengan ekspresi geram terhadap Taihon, kemudian mencacinya, lalu bertanya apa maksud dari perkataan Taihon. Taihon, dengan ekspresi dinginnya, lalu menjawab keluhan para penyintas. Jika pasukan di bawah naungan Taihon, adalah organisasi pemburu monster, bukan pelindung masyarakat sipil lagi. Setidaknya kalian paham apa yang kumaksud, jika ada yang berani menghalangi kami, maka jangan salahkan aku, jika bersikap kejam ke kalian.